Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 337, Niat Pertempuran yang Mengerikan. Pesan Mo Yun menyebabkan Master Anggur mengerutkan kening dan tetap berpikir untuk waktu yang lama sebelum dia menghela napas. Teman muda pendekar pedangku. Master Anggur menatap Jian Wushuang. Maaf, aku tidak bisa membantumu dengan masalah hari ini. Tuan. Raut wajah Yang Zaixuan langsung berubah. Junior sangat berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan senior. Jian Wushuang menangkupkan kedua tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang dirasakannya di lubuk hatinya. Ketika para ahli dari Istana Kaisar Suci muncul, Dewa Angin dan Hujan, si tua aneh Yunyang, dan Cimei tidak berani ikut campur dan segera pergi. Tidak buruk sama sekali bagi Tuan Anggur bahwa ia tetap berada di belakang Jian Wushuang dan hanya pergi tanpa daya ketika Istana Kaisar Suci menaikkan permintaannya kepada Tuan Suci kedua. Bagaimanapun, kerjasama antara Master Anggur dan Jian Wushuang hanya karena kehadiran Yang Zaixuan. Sangat jarang Master Anggur melakukan apa yang telah dilakukannya. Kakak pertama Wang Yuan dan kakak kedua, tolong jaga kakak keempat. Jian Wushuang menyerahkan Surou kepada Wang Yuan. Bagaimana denganmu, kakak ketiga? Wang Yuan dan Yang Zaixuan menatap Jian Wushuang. Jangan khawatir. Pergilah dan siapkan anggur yang enak dan tunggu aku. Jian Wushuang tertawa tenang. Namun, dia kemudian membalikkan tubuhnya dan dengan tenang menatap 7 ahli Saint Realm di depannya. Dengan jentikan tangannya, pedang pembunuh 3 kali muncul di genggamannya. Kawan, semoga kita berdua bersenang-senang membunuh hari ini. Ia mengusap pedang pembunuh 3 kali lipat sementara satu-satunya rekannya yang tersisa melompat-lompat gembira. Selanjutnya, Jian Wushuang sekali lagi mengangkat kepalanya dan menatap ke-7 ahli itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju perlahan. Setiap kali dia melangkah, gelombang tak kasat mata terbentuk di ruang yang ditinggalkannya. Apa yang ingin dia lakukan? Perhatian orang banyak yang terkejut beralih ke Jian Wushuang. 7 ahli Saint Realm dari Istana Kaisar Suci masing-masing memiliki kekuatan luar biasa dan menguasai domain. Jian Wushuang mungkin memiliki peluang melawan barisan ini jika ia mendapat bantuan dari 6 ahli. Tapi sekarang, ke-6 ahli tersebut telah memperjelas posisi mereka. Tak seorang pun dari mereka yang akan membantunya dalam pertarungan ini. Satu-satunya orang yang mungkin masih bisa bertindak adalah Yang Zaixuan, tetapi kekuatannya tidak cukup untuk membantu Jian Wushuang. Itu berarti Jian Wushuang sendirian. Kecuali pedang di tangannya masuk hitungan, tentu saja. 1 orang dan 1 pedang. Meskipun berhadapan dengan 7 ahli Saint Realm, dia memutuskan untuk tidak melarikan diri secepatnya, dan malah berjalan perlahan ke arah mereka. Saat dia perlahan maju ke depan, hasrat bertarung yang dahsyat tiba-tiba meledak dari tubuhnya, bagaikan seekor naga yang telah berhibernasi selama ribuan tahun akhirnya terbangun. Niat pertempuran yang mengerikan itu langsung mencapai surga. Ia tumbuh semakin kuat dengan setiap langkah maju Jian Wushuang. Ia melesat melampaui langit dan menyebabkan dunia berubah warna. Di lapangan pengeboran, ribuan ahli memperlihatkan ekspresi ketakutan yang amat sangat dan mengarahkan pandangan tak percaya kepada Jian Wushuang. Wajahnya sedingin batu sementara hasrat bertarung terus mengalir keluar dari tubuhnya seperti naga banjir yang tak terhitung jumlahnya yang meraung dengan ganas antara langit dan bumi. Tubuhnya membawa semburan tekad, semburan kepahlawanan, dan semangat juang yang memenuhi seluruh langit. Selanjutnya, tubuhnya berubah menjadi lubang hitam raksasa. Suatu kekuatan yang dahsyat dan sangat mengerikan menyapu keluar secara gila-gilaan dari lubang hitam ini. Melahap langit dan bumi. Segala sesuatu di alam semesta berguncang karena ketakutan. Dari jarak bermil-mil jauhnya, sejumlah besar kekuatan alam melonjak menuju lubang hitam dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam waktu singkat, aura tubuh Jian Wushuang yang berada di pusat lubang hitam, meluas hingga mencapai puncaknya. Niat bertarung yang mengerikan telah mengumpulkan begitu banyak kekuatan hingga mencapai titik maksimum. Bung gelombang badai raksasa tercipta karena energi yang membumbung tinggi. Saat badai itu melanda, pepohonan yang berada di pinggir lapangan bor, juga meja-meja, botol-botol, serta gelas-gelas yang diletakkan tak jauh dari situ, berubah menjadi abu dan serpihan lalu tertiup angin hingga ke 9 langit. Di tengah badai, tubuh Jian Wushuang melayang ke atas. Rambutnya acak-acakan seperti orang gila, sementara matanya memerah karena ia memancarkan aura pertempuran yang mengerikan. Memangnya kenapa kalau itu Istana Kaisar Suci? Kau ingin membunuhku? Mari kita lihat siapa yang mati lebih dulu. Jian Wushuang mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit dan bergema di seluruh lembah ais neter. Semua orang di sekitar yang mendengar suara gemuruh itu memperlihatkan ekspresi terkejut sementara hati mereka bergetar. Apakah dia benar-benar menginginkan pertarungan hidup dan mati dengan 7 ahli alam suci? Semua orang yang menyaksikan kejadian ini membelalakan matanya.
Seorang ahli dari puncak alam Void yang melawan 7 ahli dari alam Sein yang masing-masing menguasai domain, namun yang pertama tidak mau mengalah sedikit pun dan ingin menghadapi yang terakhir secara langsung. Keberanian macam apa ini? Dan jenis dorongan apa? Di seluruh dunia, apakah ada orang lain yang memiliki keberanian dan dorongan seperti ini? Bertarung, bertarung, bertarung. Semua orang mulai bersorak tak terkendali saat ini. Kegembiraan yang membara telah lahir di hati mereka. 7 ahli dari Sein Realm dari Istana Kaisar Suci telah melihat niat dan kekuatan pertempuran bersatu di depan mata mereka. Hati mereka mulai sedikit goyah saat mereka berpikir untuk melawan dewa perang sekuat Jian Wushuang. Namun kemudian, Mo Yun membungkuk dengan muram dan mencibir, dasar idiot ceroboh. Ayo, bunuh dia. Begitu dia berbicara, ketujuh ahli itu bertindak tanpa ragu dan menyebarkan domain mereka. Mereka kemudian berubah menjadi 7 sinar cahaya mengalir dan menyerang Jian Wushuang dengan ganas. Yang menyerang secara bersamaan adalah tidak kurang dari 7 orang ahli Sein Realm yang masing-masing menguasai satu domain. Kilatan jahat terpancar dari mata Jian Wushuang. Niat bertarungnya membumbung tinggi dan meledak sekali lagi. Keterampilan rahasia Asura, jalan menuju dunia bawah. Ledakan gelombang-gelombang-gelombang. Sungai berwarna merah darah tiba-tiba mengalir keluar. Sungai itu sangat panjang dan mengarah ke dunia bawah. Sungai itu menyelimuti seluruh Void dalam sekejap mata. Jian Wushuang, yang berada di tengah sungai, bertingkah seperti Asura yang tak tertandingi. Dia tampak melantunkan sesuatu di mulutnya sebelum domain pembantaian mulai menyapu. Selanjutnya, esensi pedang yang tak terbatas membentuk sebuah samudera yang sangat besar. Itu adalah kombinasi sempurna dari jalan menuju dunia bawah, domain pembantaian, dan laut pedang. 7 ahli dari Sein Realm juga menemukan diri mereka di tengah sungai. Meskipun mereka dapat merasakan bahwa kekuatan sungai darah itu luar biasa, mereka tampaknya tidak keberatan sama sekali. Mereka tidak takut pada ahli puncak yang telah mencapai level puncak, seperti Master Anggur, apalagi ahli dari puncak alam Void yang seperti Jian Wushuang. Mereka sama sekali tidak dihambat oleh sungai darah, dan dengan cepat muncul di depan Jian Wushuang. Baru pada saat inilah Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan cahaya berdarah melintas dari matanya. Pergi sana. Sebuah gemuruh mengguncang langit dan bumi, dan tepat pada saat berikutnya, kekuatan sungai darah meluap. Kekuatan gabungan 3 domain itu sungguh menggemparkan. Sebelumnya, ketika Cimei jatuh ke sungai darah dan memanggil domainnya, kekuatannya tetap ditekan hampir 70% oleh Jian Wushuang. Dan kali ini, Jian Wushuang telah menggunakan keterampilan rahasia melahap jiwa untuk memperluas kekuatannya sebelum menggabungkan ketiga domain. Tingkat apa yang telah dicapai kekuatan ini?